Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya minggu ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ingat, tetap stay at home untuk kesehatan kita semuanya dan untuk kebaikan kita semuanya. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini Umi akan menjelaskan materi tentang perhitungan perubahan entalpi. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi itu dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara eksperimen dan cara non-eksperimen. Kalau dengan cara eksperimen itu ciri-cirinya dalam soal itu menggunakan kalorimeter. Terus adanya perubahan suhu, diketahui adanya perubahan suhu. Kemudian diketahui kalor jenis air atau kapasitas kalor. Kalau dengan cara non eksperimen itu juga ada dua cara. Ada yang pakai rumus dan ada yang tidak menggunakan rumus. Nah, yang tidak menggunakan rumus itu menggunakan hukum Hess. Nah, ciri-ciri penyelesaian soal menghitung perubahan entalpi dengan hukum Hess itu cirinya dalam soal itu dia berupa reaksi-reaksi. Biasanya lebih dari satu reaksi. Minimal ada dua reaksi. Kemudian berupa siklus-siklus. Bisa juga dalam soal itu berupa diagram tingkat energi atau diketahui nilai delta hanya saja. Sedangkan yang cara non eksperimen cara kedua itu yang menggunakan rumus. Menggunakan rumus itu pun ada dua cara, yaitu dengan menggunakan rumus delta H produk min delta H reaktan. Itu cirinya kalau diketahui datanya itu berupa delta HF. Sedangkan cara rumus yang kedua itu dengan menggunakan rumus jumlah energi putus dikurangi jumlah energi terbentuk. Nah, penggunaan rumus ini kalau nanti dalam soal diketahui energi ikatan rata-ratanya. Sekarang kita kupas satu persatu ya. Kalau dengan cara eksperimen itu tadi Umi katakan menggunakan kalorimeter atau kalorimetri. Kalorimetri itu sendiri adalah pengukuran entalpi reaksi dengan kalorimeter. Nah, kita namanya saja sudah kalor, maka kita menggunakan rumus atau mencari kalor reaksinya. Nah, kalor reaksi itu bisa dihitung dengan rumus Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutan sendiri rumusnya Mc delta T. M-nya massa zat, satuannya gram. C itu kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan satuannya gram joule per derajat Celcius atau per Kelvin. Nah, C-nya C kecil. Sedangkan untuk Q pada kalorimeter itu juga pada kalorimeter dia memiliki kalor tersendiri. Nah, itu rumusnya bisa dicari dengan rumus Q kalorimeter sama dengan cat. Mudah mengingatnya. Cat. C-nya C besar. Kalau tadi Q larutan kita pakai C kecil, sedangkan untuk Q kalorimeter kita pakai C-nya C besar dikali delta T. C besarnya apa? Kapasitas kalorimeter. Delta T-nya sama, perubahan suhu. Nah, untuk mencari perubahan entalpi itu sendiri rumusnya adalah Q per mol karena satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, delta H reaksi ada dua kemungkinan, bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif, maka di sini terjadi kenaikan suhu ya. Jadi suhu
akhir lebih tinggi dibandingkan suhu awal. Nah, ini berarti dia mengalami reaksi eksoterm. Sedangkan untuk yang bernilai positif itu terjadi penurunan suhu. Suhu akhir lebih kecil dibandingkan dengan suhu awal. Sedangkan untuk kalorimeter adiabatis itu tidak menyerap panas, sehingga delta H-nya bisa dicari dengan cukup min Q larutan. Nah, ini ya. Ada beberapa macam kalorimeter. Nah, ini kalorimeter klasik dan kalorimeter bom. Nah, kalorimeter klasik namanya aja sudah klasik, berarti klasik itu ya lebih lama ya, atau kurang modern gitu ya. Termometer ini hanya dilengkapi dengan suatu wadah, kemudian ada penutupnya, ada termometer dan pengaduknya. Nah, ini kita tutup agar tidak terjadi perpindahan kalor ya. Nah, pada kalorimeter bom ini lebih kompleks. Jadi bisa kita lihat di sini. Nih. Di sini baja, bahannya terbuat dari baja. Ya. Kemudian di sini ada zat yang bereaksi. Kemudian di sini termometer. Di sini pengaduk, dia lebih tertutup rapat ya. Nah, ini. Nah, bagaimana sih contoh soalnya? Nah, ini contoh soal untuk yang perubahan entalpi menggunakan cara eksperimen. Tadi ingat ya, ciri-cirinya itu ada kata kalorimeter. Di sini ada kata kalorimeter. Kemudian ada suhu akhir dan suhu awal. Kalau tidak diketahui suhu akhir dan suhu awal, paling nggak dia diketahui perubahan suhunya. Nah, ini so pasti kita menggunakan cara eksperimen. Untuk cara eksperimen berarti kita tentukan dulu kalornya. Kalornya dicari, Q larutan itu kita cari dengan rumus Mc delta T. Masanya, masa siapa? Masa larutan. Kalau tadi dicampurkan HCl 50 ml dengan 150 ml. Berarti ada berapa volumenya dalam wadah tadi? 50 ml HCl dicampur dengan 150 ml NaOH. Berarti volumenya itu sama dengan volume larutan sama dengan 50 ml ditambah dengan 150 ml sama dengan 200 ml. Karena volume dari larutan itu adalah 200 ml, yang kita pakai adalah masanya. Di sini diketahui massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter. Rho, massa jenis itu kan rho ya. Rho. Jadi di sini rho sama dengan massa per volume. Nah, kalau rho-nya saja 1 gram per mililiter, itu kan artinya masanya untuk 1 gram dan volume 1 mililiter sebanding. Berarti kalau di sini volume dari larutan adalah 200 mililiter, maka massa larutan kan bisa dicari. Massa larutan sendiri adalah 1 sama dengan massa dibagi 200. Berarti massanya adalah 200 gram. Kalor jenisnya 4,2. Delta T-nya besar dikurang kecil.
32 dikurangi 27 sama dengan 5 derajat Celcius. Kilarutannya tadi pakai rumus MC delta T. Maka di sini M 200, C-nya 4,2, delta T-nya 5, dapatlah 4200 Joule. Ya. Ingat, satuannya untuk delta H itu adalah kilojoule. Maka 4200 itu dibagi 1000. Dikonversi dari joule ke kilojoule, berarti 4200 dibagi 1000 sama dengan 4,2 Joule. Ini baru dapat kilarutannya, kita belum dapat molnya. Nah, lihat. Mol HCl bisa dicari dengan rumus volume kali molaritas. 0,05 dikali volumenya harus dalam liter. Kalau 50 ml harus kita rubah dalam liter, berarti 50 dibagi 1000. 50 dibagi 1000 0,05. Volumenya HCl 0,05 liter dikali 1 sama dengan 0,05. Mol NaOH itu sama dengan 150 dibagi 1000, 0,15 dikali 1, 0,15 mol. Kemudian untuk reaksinya itu kan tadi HCl dicampur dengan NaOH, berarti HCl ditambah NaOH. Hasilnya apa? NaCl ditambah H2O. Maka mol yang akan kita gunakan yang mana? Karena mol yang diketahui ada 2, maka kita pakai yang paling kecil jumlah molnya. Ya, karena di sini kebetulan koefisiennya 1:1, maka kita pakai yang kecil molnya. Mol yang paling kecil yang mana? Oke, 0,05 mol. Maka kita tinggal masukkan aja di sini. Nah, nih. Min, kenapa kita gunakan min? Karena tadi terjadi penurunan, terjadi kenaikan suhu. Terjadi kenaikan suhu. Sehingga min 4,2 dibagi mol HCl yang kita pakai karena dia paling kecil sebagai pembatas, 0,05 mol. Sehingga min 4,2 dibagi 0,05 sama dengan min 84 kilojoule. Demikianlah penjelasan Umi untuk menghitung atau menentukan perubahan entalpi dengan cara eksperimen. Nah, ada beberapa soal yang perlu kalian pelajari kembali dan ada soal-soal yang perlu kalian kerjakan. Kalau ada masalah, Umi tunggu ya chatnya. Mudah-mudahan penjelasan Umi yang sangat sederhana ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi